Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam belajarnya dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita masih membahas tentang teks cerita inspiratif. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks cerita inspiratif. Baiklah, sekarang kita simak yuk pembahasannya. Kebahasaan teks cerita inspiratif yang pertama itu menggunakan kalimat deskriptif. Nah, kalimat deskriptif itu merupakan kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau pendengar seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Contoh kalimat deskriptif. Karena Afan Gofar hidup di lingkungan yang serba kekurangan, ia harus berjuang lebih berat daripada anak-anak lainnya yang hidup di daerah yang lebih maju. Karena di desanya belum ada SMP, ia terpaksa harus sekolah di Bimaraba. Selama 3 tahun sekolah di SMP Negeri Tente yang dijalaninya sejak tahun 1959 hingga 1960, ia harus menempuh jarak sejauh 5 km dari rumah menuju sekolahnya. Jika dihitung dengan perjalanan pulang, jaraknya menjadi 10 km. Setiap hari ia melakukan semua itu. Jelaslah bahwa jarak tersebut bukanlah jarak dekat, apalagi ditempuh dengan berjalan kaki. Pastilah hal tersebut sangat melelahkan. Nah, itulah contoh kalimat deskriptif. Jadi di sini pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh di dalam teks tersebut. Selanjutnya menggunakan kalimat ekspresif. Nah, kalimat ekspresif itu merupakan kalimat yang mampu menggambarkan isi perasaan tokoh atau pengarangnya. Biasanya kalimat ekspresif itu menggunakan kutipan langsung. Contoh, capek, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga usaha. Saya tak mau menyusahkan orang lain, saya harus mandiri, tuturnya bersemangat. Nah, itulah contoh kalimat ekspres. Kebahasaan teks cerita inspiratif yang ketiga yaitu menggunakan majas. Majas adalah penggunaan gaya bahasa untuk memperoleh efek tertentu, baik untuk memperoleh efek keindahan, keekspresifan, dan lain-lain. Sebetulnya jenis majas itu banyak sekali. Hanya yang akan Ibu bahas di sini itu hanya 3 majas, karena majas ini yang sering digunakan di dalam teks cerita inspiratif. Yaitu yang pertama ada majas metafora, yang kedua majas perumpamaan, dan yang ketiga adalah majas repetisi. Mari kita bahas satu persatu ya. Majas yang pertama itu ada majas metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan di dalam bentuk ungkapan. Nah, ungkapan di sini artinya 2 kata digabungkan menjadi satu arti. Contohnya, ayahnya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya meninggal dunia. Di sini ada kata tulang punggung. Kata tulang punggung itu kan 2 kata. Kata yang pertama tulang, kata yang kedua punggung, digabungkan menjadi satu arti, yaitu menafkahi. Majas yang kedua yaitu majas perumpamaan. Majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung.
yaitu menggunakan kata perbandingan seperti ibarat, laksana, seperti, bagai, bagaikan, dan lain sebagainya. Contohnya, perempuan itu sangat cantik, matanya seperti bintang kejora. Ya, di sini itu membandingkan. Jadi matanya itu seolah-olah seperti bintang kejora. Seperti itu. Majas yang terakhir yang sering digunakan di dalam teks cerita inspiratif itu ada majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud tertentu. Contohnya, ia akan terus bekerja dan bekerja untuk melunasi hutangnya. Di sini ada kata yang diulang-ulang, yaitu kata bekerja. Nah, itulah pembahasan tentang kebahasaan teks cerita inspiratif. Ada beberapa kebahasaan teks cerita inspiratif? Ada 3. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif. Yang kedua, menggunakan kalimat ekspresif. Dan yang ketiga, menggunakan majas. Bagaimana pembahasan kita kali ini? Mudah dipahami? Dapat dipahami dengan baik? Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Namun, sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu akan memberikan sedikit soal evaluasi. Jika kalian menyimak nih materi Ibu dari awal sampai akhir, tentu kalian pasti bisa mengerjakan soal evaluasinya. Berikut soal evaluasi kita pada kali ini. Pertama, sebutkan kembali kebahasaan teks cerita inspiratif. Lalu yang kedua, buatlah masing-masing satu contoh majas dari jenis majas yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.